Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nur Safitri dengan NIM 2319090. Di sini saya akan bercerita atau menceritakan sedikit tentang novel yang berjudul yaitu Derita Aminah. Di dalam cerita Derita Aminah ini merupakan seorang gadis kecil yang berumur 6 tahun, anak kedua dari 5 bersaudara. Tapi di umurnya yang masih 6 tahun, ia masih sangat cekat mengurus ibunya yang sedang sakit-sakitan. Ia setiap hari menjaga ibunya, membuatkan bubur untuk ibunya, dan menyekat tubuhnya dengan yang tinggal tulang belulang saja. Sejak ibunya sakit, ia sudah tidak bermain bersama teman-teman sebayanya. Kemudian ibunya pun meninggal. Saat itu ia benci kepada semua orang di desanya. Dan setiap ia bertanya, apa benar ibu telah meninggal, pasti mereka akan berkata bahwa ibunya itu sedang bergaji. Saat itu, ia merasa menjadi gadis kecil yang paling malang sedunia. Ia masih sangat membutuhkan ibunya, ia masih ingin dimandikan ibunya seperti anak-anak sebaya yang lainnya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang biasa dilakukan oleh ibunya. Ia merasa sangat merindukan ibunya dan masih lekat kenangan ia bersama ibunya. Dan kemudian beberapa tahun kemudian, ayahnya meminta izin kepada ia dan saudara-saudaranya untuk menikah lagi. Setelah itu, ayahnya menghilang dan kembali 2 hari kemudian dengan membawa seorang wanita bertubuh gembal, berkulit sawo, dan rambut ikal berwarna kemerahan seperti terjemur matahari. Wanita itu bernama Parti. Ia yang akan menjadi ibu tirinya dan saudara-saudaranya. Ia tidak bersedia dipanggil ibu oleh kami semua dan berkata, "Setan alas, gak sudi aku jadi ibumu. Kamu tuh bukan anak kandungku, ngerti? Ibumu sudah mati. Jadi jangan coba-coba panggil aku dengan sebutan ibu." Itu kata dia dengan Aminah dengan saudara-saudaranya. Kemudian mereka mogok makan dan tidak sedikit pun menyentuh makanan yang sudah disiapkannya. Setelah itu, ayahnya pulang dan melihat makanan yang masih utuh, kemudian menanyakan kepada anak-anaknya. Dan gak segan-segan Nurjanah menceritakan kepada ayahnya tentang semua perkataan yang dilontarkan oleh ibu tirinya tersebut. Lalu ayahnya langsung marah besar dan mengusir ibu tirinya serta menceraikannya. Mereka pun lega mendengar hal itu. Setelah beberapa bulan bercerai dengan Parti atau tadi ibu tiri yang tidak disukai oleh Aminah dengan ibu tiri jahat yang tidak disukai oleh Aminah dan saudara-saudaranya. Kemudian 1 bulan kemudian ayahnya pun menikah lagi dengan seorang perempuan yang cantik dan ramah, tidak seperti istrinya yang ibu tiri yang jahat sebelumnya. Ibu tiri yang satu ini berwatak baik, perhatian, dan pokoknya mirip dengan ibu kandungnya yang sudah meninggal. Ibu kandungnya yang sudah meninggal. Tapi ya tetap beda ya, soalnya kan itu bukan ibu kandungnya. Wanita ini bernama Warsih. Dia merawat Aminah dengan saudara-saudaranya dengan sangat baik ya, seperti almarhum ibunya. Tetapi mereka mengetahui bahwasanya ayahnya itu sangat mencintai almarhumah ibu, sehingga Warsih cemburu dengan ayahnya karena ayahnya itu sangat mencintai ibunya. Karena ayahnya itu sangat mencintai ibu kandungnya Aminah dan saudara-saudaranya tersebut. Dan dengan perlakuan Warsih yang seperti itu, ayahnya pun tidak suka. Kemudian Warsih diceraikan ayahnya. Setelah ayahnya menceraikan Warsih, beberapa bulan kemudian ayahnya menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sulastri. Dan di sini perubahan kelakuan ayahnya itu sangat menonjol. Ayahnya yang dulu selalu menyayanginya, perhatian kepada mereka. Jadi setelah menikah dengan Sulastri, perilaku ayahnya itu berubah
drastis. Yang tadinya sangat mainnya sekarang menjadi kasar dan bertukut-lutut kepada Sulastri. Sejak Sulastri mengurus Aminah dan saudara-saudaranya, mereka tidak pernah merasakan kehidupan selayaknya anak-anak yang lainnya. Mereka tidak pernah diberi uang saku, makanan mereka pun dikurangi. Jika mereka bilang pada ayahnya pun tidak akan mendengarkan keluh kesah yang mereka rasakan. Setiap Aminah berada di sekolah, pikirannya pun selalu tertuju kepada adik-adiknya. Takutnya Sulastri akan menyakiti mereka. Apalagi si bungsu Hartinah yang masih bayi dengan keadaannya yang sangat kurus, yang selalu menangis di setiap malam karena tidak diberi makan dan tidak bisa tidur. Setiap malam Nurjanah kakak Aminah selalu mengendap-endap ke dapur untuk membuat sedikit air gula. Dengan sangat terpaksa Hartinah melangkah menuju ayahnya sedang duduk dan meminta makan. Sontak Sulastri pun menjawab dengan perkataan-perkataan yang senonoh, seolah-olah kita bukan anak dari suaminya, melainkan seperti pengemis yang merengek-rengek meminta sesuap nasi. Dan disitulah mereka tidak merasakan kasih sayang seorang ayah sedikit pun, karena ayahnya selalu menyakiti mereka layaknya bukan seperti anaknya sendiri. Ayahnya tidak merasa sedih ketika Sulastri menyakitinya, bahkan ayahnya mampu melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti menyembali Hartinah sambil bahagia sampai darah Hartinah mengalir, kemudian tidak memberi makan, terus mencabuk berkali-kali sampai berdarah dan tidak bisa apa-apa, sampai berkucuran luka, berkucuran darah, hingga sampai rasa sakit yang dirasakannya itu tidak terasa. Bahkan itu belum seberapa. Sulastri menyiksa Aminah menggunakan lumbang batu dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Sulastri menjadi kepala Aminah sebagai alu untuk menumbuk di lumbung batu. Aminah sudah tidak bisa menangis lagi. Setiap siksaan yang diterimanya, ia hanya bisa memejamkan mata dan menahan rasa sakit.